wabarakatuh. Ada kabar buruk. Buru-buru. Ya intinya sebenarnya kita udah tag sih dari tadi ya. Kita udah segini, udah habis. Udah habis semuanya. Terus kita udah beberapa jam, udah jam. Dan ternyata sebenarnya kita capek banget, cuman kayak kita memaksakan diri. Nah ini kayak udah ini terakhir banget sih, kayak udah give a fuck man. Tadi yang 4 menit di pause aja lah. Ah? Atau gak ditempel di ujung ini. Oh iya 4 sih. menit. Nanti kan kalau ini udah videonya udah jadi, terus nanti ditempel lagi. Kita udah buat banyak banget pembahasannya anjing tadi dari awal gitu ya. Banyak banget boy. Banyak banget anjing. Kita Ada dagingnya juga. udah kemana-mana tadi cerita, udah ngebahas. Wah, dari tukang parkir mah sampai ke TikTok mah udah dalam banget lah. Terus ada bencana. Kameranya tidak kita udah di tag, cuman karena kita ini kamera belakang tadi ya, jadi kayak kita tidak sadar. Itu salah gua sih anjing, pakai kamera belakang, bego banget. Itu maksudnya ya, gue tadi udah ubah anjing, udah ubah ke SD card, itu tiba tolong banget ya, ini HP-nya anjing juga. Ya udah sih, kita sekarang masih ada waktu sejam ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sejaman. Nanti jam 4 kita bakal selesai. Bisa lagi lah. Terus banget anjir 3 jam cok. Mungkin yang bisa kita ambil dari video sebelumnya gitu ya udah sih, itu cuma ada di memori kita aja sih udah. Iya, itu memoris banget, memorable banget. Iya sih. Walaupun tidak ada bentuk fisiknya seperti ini, Ya, tapi intinya ya kita pasti selalu ingat sih tentang tadi. Berarti lucu banget, anjing lucu banget. banyak yang apa ya, dadakan, banyak ya. Wah, udah nggak bisa diulang lagi lah. Tapi ya kita sekarang berusaha bakal bahas lagi yang tadi sedikit-sedikit ya, tipis-tipis aja gitu. Iya, Cuma sejam ya boleh lah. Topik baru juga gak apa-apa, ya udahlah. ini new topik aja ya sih. Apa? Lebih fresh new topik. Ya udah. Terus yang tadi tadi mau udahlah, kita cuma kira-kira kalau diulang lagi perkataan sebelumnya, topik sebelumnya kayak jing lah dari tadi udah. Iya, ini kayak kedua kalinya tuh ya agak ini bagusnya. Iya. Itu udah lulus ya, sorry banget ya. Kita bukan karena Iya, sorry. capek gimana, tapi kayak tadi udah tag anjing udah 3 jam. Capek banget. Rokok dulu. Sorry ya, kalau dulu ya. Gimana kabar? Gue baik. BTW gue bakal berangkat kuliah. Jadi gue BTW bakal kuliah ke Sukabumi. Lu tuh Sukabumi gak? Ya udah Mana? di dekat Karawang. Jauh tuh. Dekat Bogor Cianjur, Sukabumi lah. Nah, gue bakal berangkat. Sekarang kan udah Kamis ya. Berarti 2 hari lagi. Gue Sabtu berangkat dari Garut ke sana. Oh berarti Sabtu. Gue Sabtu pakai kereta api gue 3 kali kereta api dari Garut ke Padalarang dulu. Dari Padalarang tuh ke Cipatat tuh naik mobil. Terus dari Cipatat ke Sukabumi pakai kereta api, dari Sukabumi ke Cibadak pakai kereta api. Di Cibadak ya gue biasalah bakal ngider sekitaran dulu jadi musafir. Gue bakal jalan-jalan menikmati indahnya suasana malam di Cibadak. Gue tidur di masjid mungkin, ya pastilah. Terus nanti gue subuh bangun, gue bakal menikmati suasana subuh atau pagi hari di Cibadak, menikmati sunrise juga. Akhirnya gue siap-siap jam 7 gue ke kampus gitu. Lumayan jauh sih. Berarti buat gue ke kampus sama keluarga enggak? Kalau gue sendiri ya dari Cibadak. Nah kalau keluarga dari Garut langsung berangkat ke sana. Tapi waktu udah mau ke kampusnya nih, langsung kerja atau? Jadi kita rencananya ya ketemu di kampus aja gitu. Nggak bakalan gue dijemput di Cibadak, enggak. Soalnya beda. Ini kampus gue Cibadak dari sini, dari Garut di sini. Jadi bakal beda arah. Cuman kalau misalkan pakai jalan ini bisa sih jemput gue, tapi gue nggak mau, ya udah di kampus aja gitu nanti sekalian. Jadi lo udah lihat kampusnya belum? Kalau lihat secara langsung nggak belum. Betul dari foto gitu. Ya, gue kan riset dulu gitu. Oh iya. Dari Google Maps gue lihat, gue ke dalam masuk, terus dari video YouTube segala macam gue lihat. Lumayan asri gitu kan.
masjidnya besar gitu, ya gede banget lah gitu, luas. Luas ya. Kayaknya lebih luas dari Masjid Agung deh. Oh. Iya luas banget, soalnya kan kampus ya. Kalau kampus kan Masjid UPI juga kan gede banget. Lebih gede mana sama Persis Tarogong? Kecil lah tuh. Kalau Persis Tarogong kan lebih kecil dari Masjid Agung. Maksudnya secara keseluruhan gitu. Apanya? Persis gitu? Iya. Kan emang blok-blokan kan, nggak satu gitu. Apanya? Kampusnya atau masjidnya? Semuanya. Kampus gitu. Kampus ya gede banget. Kan lingkungan yang gede gitu. Ada asrama, ada lapangan, ada banget. Dulu tuh maksudnya baru KT dulu kan? Baru KT gak sih? Nah, di sini makanya gua tadi gua gak jadi ke UI, gua udah keterima di UPI, gua udah tinggal selangkah lagi punya NIM nih. Gua mengundurkan diri karena di sini gak ada UKT. Oh, gak ada. UKT-nya tuh gak ada, cuman bayar apa? Bayar asrama, bayar asrama, bayar makan, bayar laundry kayak gitu. Pendidikan semua gratis. Oh. Nah, yang reguler, gua daftar beasiswa prestasi. Yaelah, gua berprestasi dan ya gua lolos. Jadi akhirnya gua bahasanya gua pendidikan gak bayar, UKT gak bayar, terus kayak bayar asrama gitu gak bayar, per bulan gak bayar sama sekali. Jadi emang gak ada. Ya udah gratis banget gitu. Cuman dari awal kayak dari daftar ulang atau bangunan gitu, yang awalnya 8 juta, 9 juta, yang beasiswa setengahnya jadi 4,5 lah. Jadi lu cuma pas setengah doang udah sebesar sarjana. 4,5 tuh sampai sarjana 5 tahun gua udah free aja. Tapi gua gak tahu sih kalau misalkan skripsi terus sidang kan bayar. Ya. Kalau gitu gua Masih ada pegangan lah duit. Iya jelas. Kan dibikinin ini juga ATM. Kayak pegawai gitu kan. Ya. Di kayak BNI gitu kan dulu. Gua bakal BSI bikinin. Kan gua udah punya BCA. Walaupun ya kayak pernikahan lo emang bener-bener kayak free banget gitu ya, tapi kan bukan harus ada dong. Iya. Ya, kasarnya kayak apa ya? Kayak uang jaga-jaga. Ya gitu ya. Dana darurat lah gitu harus punya anjing. Iya jelas. Gak kayak karena kayak gak bayar sama sekali itu kan dalamnya belum tentu tahu gitu. Iya. Jadi bayar asrama berapa? Apa? Bayar asrama. Enggak sama sekali. Oh iya ya lupa ya. Enggak sama sekali. Jadi udah aman aja. Di pas udah. Pokoknya semuanya udah makanya gua tertarik itu ya karena secara finansial itu tuh memudahkan buat belajar gitu. Cuman ya capek lagi gua. Ya pokoknya jadi kayak gitu deh pokoknya. Banyak struggle-nya lah udah. Sumber daya manusianya khawatirin. Maksudnya bukan dari pihak itunya ya pihak kampusnya tapi dari mahasiswa. Itu kan ya, ini cuma dugaan. Ini dugaan. Dan gue cuman bilang ya menurut perspektif gue kan emang nggak boleh gitu kan. Kebebasan berekspresi berpendapat kan boleh. Iya. Nah jadi di grup WhatsApp mahasiswa baru tuh banyak tuh kasus-kasus yang menurut gue SDM rendah, kualitas literasinya kurang banget, dan itu tuh menurut gue hal yang paling bodoh, hal yang paling bego yang pernah dilakukan seusia mahasiswa. Udah belasan, mungkin ada yang udah 20 anjing. Kan nggak tahu ada yang udah 25. Gitu. Masih ada aja kan kampus mana. Tapi enggak sih, kalau di kampus gua ada batasan umur gitu. Ya 18, 20, 22 sampai 22. Oh kalau untuk maba maba 1. Oh untuk maba. Ya maba 1 tuh maksimal 22 di kampus gua. Aman kan. Jadi tetap aja kalau misalkan ada minim literasi yang kayak gitu tuh tetap tolong menurut gue. Misalkan nih gua contohin lagi yang tadi, misalkan ada pemberitahuan terus ada PDF-nya gitu, ada pemberitahuan mengenai kedatangan terus mengenai berkas-berkas yang harus dibawa gitu. Udah tertera kan jelas, masih ada aja yang nanya gitu. Misalkan nanya yang udah ada jawabannya bahkan nyeleneh. Misalkan di PDF udah dinyatakan harus bawa ijazah gitu. Nanya, ini ijazahnya ijazah apa ya? Ijazah ternak kambing. Capek banget. Ijazah izin muli.
ya ijazah SMA lah gitu. Maksud gua lu kan mau kuliah ya pasti ijazah terakhir tuh pendidikan formalnya ya SMA. Mau SMA MA sederajat aja gitu. Gak pakai ijazah TK buat kuliah, kagak ada yang kayak gitu. Kampus mana yang kayak gitu? Cari coba. Kagak ada yang butuh kayak gitu. Makanya menurut gua tolol tuh yang kayak gitu. Menurut gua ya, definisi gua tolol tuh yang minim literasi. Ya pokoknya mempertanyakan pertanyaan yang bego. Kayak tadi gua nganalogiinnya, misalkan ada tulisan jangan buang sampah sembarangan. Terus gua nanya nih ke orang ini, gua boleh gak ya buang sampah sembarangan? Kan ada tulisannya bego. Gua udah baca lagi gitu. Itu yang menurut gua tolol kayak gitu. Dan ada di grup mahasiswa baru tuh gitu. Itu Ya benar-benar harus sabar aja sih. iya. Ya walaupun sabarnya harus nelfonin orang-orang yang menanyakan hal itu. Itu karena gua greget sih lebih tepatnya. Gua kalau ada yang Itu sih banget sih. Gua denger kemarin ya, mungkin kemarin ya. Tunggu sini gua belajar itu anjing kecil banget. iya, soalnya gua saking gregetnya ada orang yang bilang hal tolol di grup itu. Gua langsung pencet profilnya, gua langsung telepon tuh orang. Pas ringing gua langsung hang up. Gua peduli. Gua saking gregetnya kayak gitu. Gila banget. Kalau dari kampusnya gitu. Terus ada yang kayak gitu. Ya gua bilang kayak pencet aja orang tolol. Enggak maksud gua. Ya. Kalau misalnya gini, lo misalkan sekelas itu sama orang yang nanyain kayak gitu, misalkan kasih materi ini sama dosen tuh gitu kan di grup gitu. Terus orang tuh nanya, misalkan gini, kumpulnya besok, terus ada SJP yang tiba-tiba SCP anjing anomali. SJP 100 yang tiba-tiba nanya kayak Pak yang dikumpulnya kapan? Lo kan tahu orang ini, lo bakal kayak gimana? Tapi sebelumnya udah ada pemberitahuan. Iya. Nah, terus apa nanya ke gua atau enggak, misalkan dia nanya ke info itu gitu. Ya, Pak, kapan kumpulnya? Padahal udah tertera jelas kumpulnya besok, tapi dia masih nanya gitu. Tapi orangnya nggak tahu, ini lo suka sama lo gitu, orangnya tahu. Gitu lo bakal kayak gimana? Kalau misalnya secara real life gitu. Ini kan kalau lo cuma di grup doang kan. Ya, kalau ini secara langsung gitu enggak. Ya sebenarnya kalau misalkan itu udah jadi teman mah ya kasih tahu aja maksudnya. Tapi kasih tahu secara gua ya kayak lu ngapain nanya sih? Itu kan udah ada gitu. Kalau temannya kalau gak kenal ya udah. Yang tolong bukan teman gua gitu aja. Masa sih yang kayak gitu dipermasalahkan gitu aja. Orang tolol. Ya kita ngomongin orang tolol bukan karena gimana, bukan karena kita udah setinggi bukan, tapi ini bukan standar, enggak. Basic orang ketika menggunakan kapasitas otaknya untuk menanyakan itu. Jadi ya kita bukan berarti kita menyatakan seseorang tolol, bukan berarti kita pintar. Enggak. Gue menyatakan orang tolol, tapi gue gak menyatakan diri gue tolol, gak menyatakan diri gue pintar. Ya gue orang normal, lu yang tolol gitu. Udah jelas gitu sudah kayak. Iya, lu boleh ngatain gue tolol. Ngatain gue tolol boleh, buktinya apa gitu. Gue juga kan ada buktinya lu tolol gitu. Itu bukan tolol ya menurut gua kan gitu. Kan bukan tolol gini. Menurut gua itu tolol gitu aja, simple itu menurut definisi masing-masing aja. Kalau misalkan dia kayak gak percaya gitu, kalau dia tolol cuma kalau doang bilang gitu. Lu bilang paling kayak ini, bilang kayak gini. Tanyain aja orang-orang yang sehat, yang normal, kalau kayak gini, lu bakal disuruh orang tolol gitu aja. Iya. Gua setuju anjing. Anjing ya gitu. Ya bukan orang normal aja, yang anak kecil aja lah pasti tahu ya mana yang benar mana yang enggak gitu. Yang kayak gini tuh ya pasti tolol lah, udah jelas gitu. Make sure itu sangat tidak dianjurkan dilakukan gitu. Makanya udah stunting kali. Anjing. Gue sih paling kasar tolol sih. Stunting sih. Banget anjing. Gini ya, gue pernah bilang ke lu, kita kan gua termasuk mikirnya tuh secara rasional lah. Mikir rasional tuh apa sih? Mikir rasional tuh kita tujuannya jelas, terus kita
prosesnya jelas. Oh gitu, mikir rasional sistematis. Ada irasional. Irasional tuh ya kebanyakan rasional, misalkan insting. Gue insting nih ke sini. Lu tau dari mana ya? Perasaan doang, perasaan, insting. Nah, itu irasional kan? Tapi salah gak kalau irasional? Gak tentu kan? Misalkan perasaan gue happy nih kalau misalkan gue sama dia. Itu kan natural kan? Gue pengen sama dia. Gue happy sama dia. Itu kan irasional. Cuman ketika kita pacaran misalkan, nah ketika kita udah pacaran karena apa? Ya karena irasional aja, ya karena gue happy kalau sama dia, gue cinta sama dia. Nah pas gue jalaninnya, gimana caranya langgeng, gimana caranya gak ada hubungan yang hancur, itu dengan rasional. Dengan gimana caranya menjaga perasaan atau apapun itu. Nah jadi gue kan pikirnya rasional nih. Nah kalau orang-orang yang mikirnya bisa dibilang kacau lah, itu gue sebut tolol aja gitu. Emang gak rasional aja mikirnya gitu. Ya nggak bisa mikir dua kali lah gitu aja. Iya. Ya kalau gue nih ya, misalkan kayak nanya kayak gitu, mungkin kan misalnya gue tuh kayak lagi tolol-tololnya gitu ya. Gue nanya, terus mungkin setelah beberapa menit kemudian gue pasti mikir kayak, jadi gue nanya tolol ya, gue langsung tarik aja anjing. Kalau kayak bener-bener nanya serius, terus kayak dia gak mikir sama sekali kalau itu tolol. Itu emang kayak bener otaknya gitu ya, kayak kurang gitu. orang tolol gimana ya anjing. Jadi mereka tuh kayak mikirnya mereka tuh benar, cuman mayoritas orang menganggap dia itu salah. Nah itu gitu. Jadi kayak dia kayak nanya misalnya kayak kasus tadi ya, dia kayak mikir kayak ini gue beneran ya gini, gue kan mikir doang gitu. Ya itu tetap tolol anjing. Gimana pencaranya gitu. Gue juga sekasar-kasar ini gue ngetolol-tololin orang, gak pernah depan muka orangnya maksudnya. Iya sih. Tapi kalau misalkan ke teman deket atau udah apa-apa lah ya, gak apa-apa. Misalkan kalau lu emang bener tolol, ya tolol-tololin aja gak apa-apa. Kecuali kalau misalkan ke orang tua, kan realitas tuh emang tolol ya. Misalkan orang ini emang tolol, cuman kan ada moralitas yang menghalang kita buat gak boleh ngomong gitu juga. Jadi realitas kehalang moralitas. Jadi gak usah ngomong lu tolol orang tua gitu ya, karena kita gak bisa ngomong gitu. Padahal emang realitasnya emang tolol. Iya. Cuma ada moralitas yang menghalangi kita. Oke ya udah. Tuh. Kalau misalkan orang tua tuh misalkan kayak pasti berbuat salah gitu ke kita gitu. Iya. Ada suatu kebodohan. Kita mungkin kayak cuma ada dua pilihan, antara kita kayak cuma diemin yang kayak merenung doang, yang kedua ngasih tahu tapi dengan cara baik-baik. Nah gitu. Tapi ini juga harus ngasih taunya benar baik-baik karena apa? Biar maksudnya kayak orang tua merasa kayak digurui oleh anaknya sendiri gitu. Gitu sih. Itu kan kalau ke orang tua ya. Kalau gue misalkan kalau ke yang lain lah, kalau gak ada batasan moralitas, kemungkinannya mungkin 3 kali. Yang pertama tadi merenung doang diem. Terus yang kedua kasih tahu baik-baik. Yang ketiga yang ngetolol-tololin. Soalnya kan gue ada di tahap gue gak bisa misalkan nih ada masyarakat tolol semua, gue yang mikirnya rasional sendiri. Nah gue sekarang ada di tahap yang ngetolol-tololin orang karena mereka emang tolol. Jadi gue belum berada di tahap gue harus bijaksana, gue harus diem, justru harus merangkul biar berpikir sama kayak kita. Gak kayak gitu, ngerti kan? Misalkan gue berpikir yang waras sendiri nih, oh ya udah gini salah, kita rangkul. Gimana caranya bisa kita ngerangkul? Gue belum ada titik itu. Usia gue segini, ilmu gue segini, gue masih zaman ngetolol-tololin. Kan dulu juga kayak gitu. Siapa ya pokoknya ada lah di apanya. Siapa ya nggak sebut nama lagi. Ayo gitu. Ya pokoknya tolol-tololin sampai akhirnya semakin ilmunya tinggi, semakin tahu oh ternyata kita harus menyelam ke dalam orang-orang tolol ini biar sama kayak kita pikirin. Dan ngewarasin orang tolol itu susah banget. Yang udah dari DNA-nya. DNA
darah dagingnya tuh tolol. Dan gue kalau misalkan dibilang tolol juga gak apa-apa. Iya. Kalau orang tolol dibilang tolol sakit hati berarti emang benar. Iya. Ini yang tolol misalkan ke gue. Oke. Itu menurut lu. Iya. Misalkan orang-orang ngetololin gue gitu, karena gue emang salah, gue paling kayak ya jadi bahan evaluasi aja sih anjing. Iya. Itu lebih bagus daripada kayak agak nerima gitu. Kayak Iya. pasti lu bilang gue tolol, anjing lu lebih tolol. Malah ke yang lain gitu. Ketololan dia yang harusnya udah padam tapi malah diungkit lagi gitu. Kalau yang orang tolol pasti kayak ya sih gue tolol sih bener sih. Tapi udah ngasih tau gue gitu. Yang gak nerima, anjing. Iya, kalau orang kita kan kalau misalkan benar tolol, oke udah sorry evaluasi ya. Kalau benar tapi nggak tolol, ya gue bakal ngelawan lah orang yang tololin berarti itu orang tolol. Iya. Jadi ya udah. Jadi dua-duanya kalau emang benar atau salah ya pasti ya terima aja dibilang tolol. Kalau ada yang nolak fix Sih sudah terverifikasi gitu. Iya. Kalau kita juga ngetololin orang-orang, maksudnya kayak ada dasarnya gitu. Iya, gak tiba-tiba karena misalkan gue gede nih sama muka orang ini gitu, tuh tolol anjing. Orang fisik goblok. Enggak, kita ada alasan gitu itu lah. sendiri gitu yang menyebabkan kita mikir tolol gitu. Kecuali emang udah mau tolol, mukanya enggak ada yang kayak gitu lah. Ada juga yang kayak gitu. Mungkin juga sisi lain kayak orang tolol ini gitu ya. Selain mereka juga kayak punya pikiran bijaksananya, cuma mungkin ada juga yang kayak emang udah dari awal emang udah tolol. Ada juga yang kayak bener-bener mungkin dia pikirannya emang tolol aja gitu, jadi kayak nggak sengaja gitu. Iya, ketidaksengajaan. Iya gitu, tapi yang bagusnya ketika udah dibilangin tolol dia ngerti bagus. Itu kan karena menerima, apalagi kayak menyalahkan orang lain gitu, karena dia gak mau sendiri, dia yang gak mau merasa dia tuh tolol. Kayak tolol. Gue kalau misalkan nulis bahasa Inggris atau pakai istilah Inggris lah, gue pakai istilah idiot. Iya idiot. Idiot. Sering lagi. Kan banyak kayak di lagu gue kan ada yang keren idiot. Di pas lagu Bibi Rizzy itu kan tahun kemarin ya. Ya dari tahun kemarin sebenarnya gue tololin orang, cuman gue baru cerita ke lu sekarang. Terus ya gue pernah nulis lagu, enggak nulis ya, bukan diari lah ya, nulis kata-kata aja gitu pakai Inggris kali, iya cerita gitu ya, idiot ada di lingkungan kita gitu. Buku itu betul ini pengen cerita aja. Buku itu gue tulis pas gue lagi THQ di Masjid Putri. Anjing capek. Nah terus ketinggalan, gue lupa sama buku panduan THQ-nya juga, sama Quran, enggak Quran di bawah. Ada yang DM, nih ketinggalan. Lu tahu siapa nggak? Siapa? Yang kemarin. Hah? Yang kemarin. Oh. Anjing. Oh shit. Jadi gue, aduh malu lagi. Terus kenapa harus dulu sih? Sana ya udah. Jadi maksudnya bukunya di baru lo. Iya, tapi dibaca sih. Hah? Iya, tapi gak tahu dibaca gitu enggak kan? Tulisannya emang secara langsung gitu gak lewat temen? Lewat Temen. nyokap. Anjing. Makanya kan nyokap tahu bahwa dia tuh skip. Bisa pas gitu ya anjing. Anjing. Kesempatan tuh buat dia anjing. Capek. Wah, kayak wow, ini barang dia, kesempatan nih gitu. Terus si anjingnya kenapa kirain gua kayak lewat temen lu atau lewat temennya dia, Lewat nyokap lah. langsung ke nyokap. Why gitu, why? Tolol banget anjing. Iya. Kok enggak langsung aja, kenapa enggak langsung? Iya, Enggak apa-apa nih. mungkin dia apa sih ngasihnya lewat nyokap lo biar dia dapat lampu hijau anjing. Nah, itu. Tapi lo nanya gak sih ke nyokap lo gitu, kayak gimana proses dia ngasih? Enggak, justru dianya, enggak nyokap gua, maksudnya yang ke gua yang dia suka yang kayak gitu. Berarti dia ngomong. Iyalah, kan gua pernah bilang nyokap gua juga kan tahu dia suka ke gua. Anjing gua ngomong banget kalau gitu. Jelas, gua juga. Iya, contohnya misalkan ke gebetan gua gitu, contoh gitu. Ya. Bukunya kawan ke gua gitu. Terus gua ke nyokap, terus gua bilang, ini nih Sina, aku
aku suka ya sama anak bu gitu. Tapi nggak, maksud gua mungkin nggak caranya nggak gitu ya maksudnya kan mungkin ya kayak gitu maksudnya tapi kayak intinya dia tahu lah, nyokap gua tahu ya, dan gua penasaran gimana gitu cara ininya. kita tahu lewat temennya juga kali ya, mungkin juga kan misalkan gitu atau fuck tapi ngapain ya anjing. Ya kalau gua gitu ya serap Dan kenapa gitu. Nyokap gua ya biasa aja anjing. Enggak maksudnya kayak enggak sih. Gak marahin lo enggak? Enggak maksud gak marahin tuh, maksudnya kayak itu suka kayak gitu. Padahal harusnya gitu ya ekspektasi gua. Ih, disukain yang kayak gitu. Enggak. Selera tergantung kacamata orang lain. Ya, apa sih, apa buat orang-orang yang menyukai gua bacot. Gua masih SMA gitu ya, gua pengen kayak gitu sih. Cuman misalnya kalau ceweknya jati, gue senang gitu. Kayak lagi kalau misalkan sebelumnya emang jadi inceran gue, tapi dia ternyata suka sama gue juga, itu baru oke lah gitu. Cuma kalau kayak fuck no, malah overdose. Itu kayak ekspektasi kita yang kayak berlebihan gitu. Itu. Tapi lu suka nulis gak sih? Sering nulis? Kalau gua sih nulis sebenarnya sih ini sih tolol banget. Gua kan punya diary ya. Lu juga mungkin tahu diary gue yang warna merah. Gua diary gue yang warna merah. Tahu kali? Gimana? Tahu kali yang warna merah. Gua diary gua yang biasa. Dia pernah lihat kali anjing. Yang merah? Ini Smart Friend. Lihat dari mana tuh? Di sini mungkin atau di rumah sono. Nggak tahu. Pokoknya ada buku dari gua itu. Itu tuh kayak bener-bener pengalaman gua dari SMP ya gitu. Gua tulis itu semua. Dan bukunya hilang anjing, sakit hati banget gua. Hilang anjing. Dari kapan? Waktu gua kesini ke Bandung, dari pulang dari Bandung, gua nyari lagi gak ada anjing. Terus gua lupa lagi, jadi anjing kenangan banget gua suka. Dari SMP? Iya, dari SMP kelas 1 anjing. Jadi gua tuh nulis kayak suka duka gitu. Jadi kayak tanggal ini gua ngapain gitu. Ada tanggalnya lagi. Tolol anjing, lupa lagi tolol anjing. Enggak, terakhir nyimpen di mana? Di sini. Tadi ya. Enggak di Bandung anjing. Oh, tapi di sana lagi gak ada. Dibawa ke Bandung? Iya. Tolong mending gua simpen di sini aja. Di mes berarti? Ya tapi gua gak tau di mes, gak tau di tolol. Bener trauma banget nih orang. Itu tolol banget anjing. Tapi ya tidak apa-apa lah yang penting. Sekarang gua paling nulis di not aja sih, di not HP aja sih. Tentang ya gua sekarang kayak gimana. Atau bahkan gua apa sih kayak ngetik di WA gitu kan nomor gua sendiri, kayak cerita aja segitu sendiri. Nggak kerasa dong kayak gitu. Iya, tapi kayak anjing nih yang dulu sebenarnya pada sekarang mah sekarang. Kenapa gak bikin lagi gitu? Hah? Bikin lagi yang baru gitu, buku. Iya, gue lupa anjir. Sekarang mau beli lagi buku lah anjir. Gue udah ada HP sih. Lu lebih enak di buku sih anjir. Gue juga ya buat lo aja gitu ya. Informasi dulu. Sekarang gue kan nanti bakalan apa ya? Di sana tuh gue bakalan ada buku bacaan gitu ya. Terus mungkin bakal ada waktu senggang. Gue pengen nulis. Gue kan beli buku ada. Tau kan buku biasa nih, buku kayak buku bacaan. Cuman isinya kosong semua. Yeah. Gak ada garis-garis, gak ada titik-titik. Tapi buku aja gitu, 300 halaman lah. Kosong. Nah gue bakal nulis di sana. Nulis kisah hidup gue, nulis apa? Gue berdua. Pengen banget anjing. Kayak nulis. Gue mungkin kalau gue nulis kayak diary gitu ya tentang kehidupan gue sih paling ya. Gue sering waktu dulu sih ketemu sekarang mungkin karena waktu juga kayak ya kayak kesibukan juga gue kayak gak ada waktu gitu mungkin. Kalau dulu kan bener-bener free banget gitu ya. Setiap malam gue pasti kayak store di buku itu. Oh iya. Anjing udah bilang ada. Gue sakit hati tapi gue mau nyerah lagi tadi kalau ke Bandung anjing. Hati tai anjing. Kayak barusan sakit hatinya. Kalau misalkan hilang, kemungkinan kenapa? Dicuri kah? Ngapain? Kayaknya tapi gue mikirnya gitu ya, simpen di nyokapnya ipar gue di sana. Tapi gue udah mau nyerah lagi di sana. Tahu ada anjir. Terus anjir bukunya udah seperti halaman akhir loh, udah habis banget bukunya. Tinggal gue mengenang aja. Tebal gitu segini.
bekas segitu doang sih, seginilah. Yang tebal tuh. Iya, itu dari awal aja sampai cerita gua, cerita kehidupan gua yang kayak ya bocil-bocil aja sih, Iya, iya, kayak iya. seru banget gitu. Itu. Coba ada pasti pengalaman khusus juga sama lo juga ada juga aja. Wah, Tapi waktu bocil sih, misalnya dari 2018, 2012, 2019 lah gitu. Kalau anjing bangsat lah, nanti gue mau cari lagi deh. Nah, gimana ya, mengenang kenangan kayak bener-bener apa ya, seru banget sih menurut gue. Kayak waktu kecil gitu kayak. tapi gue selama ini tahu hobi lo apaan. Hah? Hobi lo apaan? Hobi. Cuma gue belum tahu lah. Bener ya? Iya sih, Apa? mungkin menyanyi. Oh nyanyi. Iya. Iya Ya apa? kan mungkin namanya lo liat gue bisa nyanyi gitu. Oh iya, itu hobi kan? Iya. Oh hobi. Ya gue baru tahu. Terus apa lagi? Udah itu. Bang. Apa ya? Udah segitu doang. Kalau apa sih, berak terus tidur itu hobi bukan sih? Itu capek ya? Sumpah sih capek banget guys, coba. Ini kita terpaksa banget. Udah. Anjing buat mengenang nanti. Terakhiran banget nih. Ya 20 menit lagi Bang. Anjing belum sejam tadi. Hah? Sejam tuh nanti, waktu angkatan jam 4. Iya 20 menitan lagi sampai lebih 10. Hah? Jam 4 lebih 10. Belum sejam dong tadi. Iya 20 menit lagi. Enggak, jadi mulai itu angka 3. Emang ya? Iya. Mau Coba bahas ya, waktu itu lagi berapa anjing. menit? Ya lagi. Coba juga anjing. Santai aja. Coba banget tadi sumpah anjing kasar sama anak gue. Udah parah anjing, gue udah segini boy. Sama. Gini aja nih pokoknya ya, maksudnya dunia kita buka lagi 2 tahun lagi ya gitu, ada jelas ya. Udah ya segini. Enggak, cuma ngomong doang gue anjing. Anjing. Ya mau pilih doang kita buka 2 tahun lagi gitu setelah dia kesini lagi. Ini dengan perubahan yang banyak sekali dalam kehidupan gue, kehidupan dia Ya. juga gitu. Ini sih maksudnya video pertama gue sama temen sih yang kayak bener-bener serius gitu. Jadinya gue bakal bikin video lagi sama temen lainnya gitu, cuman gak tahu bisa di briefing kayak gini, gak tahu sih. Lebih ke ini sih, lebih ke apa sih chemistry-nya. Ya gitu. Saling membangun satu sama lain. Karena gue juga gak terlalu semua dekat gitu ya sama semua circle gitu. Tapi kalau sama gue ya gak usah juga ya. Tapi itu kita pengen semua gitu, kayak bener-bener bisa ada. Coba aja. Iya. Kalau nggak perlu durasi lah, kalau misalkan durasi cuma 30 menit ya udah. Iya. Yang penting ada aja. Ya buat kita juga gitu ya. Komunikasinya sih yang penting, bisa timbal baliknya bagus. Kayak yang lain gimana ya anjing? Fun fact ya, sebenarnya kan gua waktu dulu tuh ngajak bikin podcast tuh dulu ya. Sebenarnya ini bukan podcast ya apa ya, lebih ke ya cuman ngobrol aja di video gitu. Video gitu. Kalau podcast kan pakai mic. Ya cuma karena terkendala. Iya, cuma emang nggak niat banget kan. Iya. Kalau dari dulu niat banget ya bisa, tinggal beli mic terus uangnya bisa minjem dulu kan. Ya karena kita gak terlalu niat jadi udah gini doang dari main HP. Ini juga bisa kayak gini udah bersyukur banget anjing. Seru banget dari apa setupnya kan. Iya. Kita udah lumayan rapi kan kayak gini kan. Tapi momennya waktu dia mau cabut tolongnya, tapi Iya. gak sampai kayak lupa banget gitu. Iya, tapi kan gue dari dulu ngajak lu. Iya sih. Ayo lu nya susah banget. Ya mungkin waktu itu juga waktu lu ngajak kan masih di atas ya. Udah di sini juga. Udah di sini. Udah di sini. Tahun kapan anjing? Waktu lu apa namanya? Nge-SSin ada ini gua udah ada podcaster. Iya, iya itu kan di sini. Oh iya. Gua udah langsung kayak wah keren nih, gak jadi. Niatnya sekarang. Iya, ini juga pakai HP doang, terus dia ada podcaster atau apa. Yang penting ada videonya ya. Apa yang penting kita ngobrol terus direkam gitu. Iya. Walaupun tadi saya banget. Udah capek. Udah, gak usah di-mention. Juga kayak apa ya? Bukan kehabisan topik sih, lebih kayak capek anjing. Iya, jadi kayak yang tadi tuh masih kebayang-bayang. Iya. Itu kayak cuma ada di memori kita doang sih, gak ada di videonya. Ya sudah guys, kalau misalkan Ya kalau misalkan kita agak udah kurang, maksimal. ya agak berkurang lah tenaganya kita emang kayak gini. Oh, gue 3 jam anjing. Podcast juga yang kayak bener kayak dari gue aja lah gitu ya.
Cuma capek juga sih anjing kayak 2 jam 3 jam ngobrol tuh. Ini kayak udah 3 jam terus ketek kan tai. Iya anjing. Ya kasarnya kayak gitu lah, kayak gak ketek lah. Keteknya cuma 4 menit awal coba. 4 menit anjing. Ya nanti lihat aja deh di akhir video ya. Ya kalau sejam gak apa-apa lah ya. Ya gak apa-apa. Penting ada pembahasan yang ada. Sepertiga kan lah. Ini kayak cuma opening doang, babi cuma makan mie doang. Enggak, 4 menit tuh anjir 0,0 berapa persen gitu ya. Iya anjing. Gak tahu. Jadi total 2 jam setengah ya. Enggak, 3 jam setengah kan, dari setengah 1 ke jam 3. Oh iya. Iya, iya sih, 2 jam setengah. Jauh banget anjing. Jadi ini dedikasi buat kita sih, buat nanti ya gitu sih ya. Bisa kita recap lagi gitu nanti ya. Ya kita agak niat banget sih. Oke, dan buat yang nggak tahu apa ini ya podcast lah, gue bilangnya podcast. Podcast apa ya? Bilangnya. Udah aja sih, udah nanti urusan Ya. di rumah nanti aja deh. Podcast. Ini lagi ada di studio Roadhouse. Iya. Apa sih? Roadhouse Boys. Roadhouse Boys Records tuh bisa Tidak dilihat. ada satupun yang diproduksi di sini. Ya, Ya ini tentang circle pertemanan aja sih yang kita bangun dari 2022. Masih kayak perkembangannya sampai 3 tahun ini gitu ya. Kayak gila sih, cuma kayak bisa lihat di video, di foto doang gitu ya. Terus kita ulang lagi anjing, keadaannya udah berbeda coy. Terus ya ini buat yang nggak tahu, kita tadi setup mendadak, kita beres-beres, kita lighting, ada 1, 2 lighting di sini. Itu ngedadak, semuanya ngedadak, ini banget. Cuman berdua aja. Dia sih kayak mau, yang bagusnya sih kayak MC-nya 2 terus narasumbernya 1 gitu. Cuma karena kita doang yang free, yang kayak bisa gitu ya udah sih. Ini video buat kita berdua juga sih nanti. Ini juga buat terakhir kan bakal kuliah. Mau aja sih kayak udah kita pulang lagi, kita ngeliat video ini lagi kayak kita kayak merindukan masa-masa itu. Tahun yang lalu anjing. Mungkin nggak bisa terulang lagi. Iya gitu, pokoknya kayak waktu itu kayak bener-bener apa ya, sifat itu dan itu bener-bener menikmatinya anjing. Sumpah kerasnya waktu sekarang ya gak sih? Kalau waktu dulu misalkan waktu kecil gitu ya kayak ya udah sih kita jadi ngelakuin aja gitu tanpa harus mengabadikan momen itu. Tahu kita sering bikin video gitu, terusnya kayak gak apa ya safe waktu sekarang gitu. Terus sekarang ya bener-bener dijaga banget gitu, kayak bener-bener apa ya, mikirin momen banget gitu anjing. I'm fucking tired shit man. I don't know what to say man. Oke. Soalnya kita bisa bahas beberapa topik lagi ya. Bisa, cuma energi kita boy udah habis. Ini udah jam 4 ya, menuju subuh gitu. Tapi ya kita terpaksa oleh durasi, karena durasi ini sangat penting banget. Karena ya terakhir sejam lagi. Buat tadi aja. Coba gue lebih baik kehabisan memori 60 giga. Gue tuh kan kalau SD ini kan 60 giga ya. Oh iya. Lebih baik gue kehabisan itu daripada video tadi kagak ada anjing. Jadi kalau ada mungkin ya paling ya 20 giga lah, 3 jam lah bisa, nggak apa-apa anjing daripada kecolongan kata tai semua ini udah coba banget cowok. Nyesel tuh pasti di akhir ya. Coba ya. Nyesel anjing kamera belakang. Tolol anjing jadi nggak kelihatan. Ya gue ini udah gini, jadi udah off tolol, kita mesti ngomong tolol. Kalau dibayang-bayang dari menit awal, dari menit keempat, asik padahal udah stop dan nggak ada apa ya, nggak ada suara gitu. Itu gimana? 4 menit anjing. Nanti deh diselipin di akhir, jadi sekarang. Ya. Jadi kalian bisa ngeliat gitu perbedaan energi, perbedaan semangat kita dari sekarang. Karena tadi energinya paling ini di tengah-tengah ya. Iya, kayak seru banget tadi anjing, obrolan lucu parah anjing, semuanya diobrolin. Goblok. Anjing. Seru banget, cowok. Ya, gitu. Kayak gitu deh pokoknya ya. Ngejatuh durasi tai banget anjing. Ya, kayak udah apa-apa lah terakhiran. Ngobrol santai. Ya, tapi lu pernah kepikiran nggak pengen keluar negeri? tai banget, maksa banget anjing. Ya, ngobrol aja, gue penasaran aja. Ketawa kalau ada Lu pengen berarti punya pengen
kepengenan gitu ke luar negeri ngapain tuh? Kerja Oh kerja gitu. di Inggris. Inggris. Ini bener gak sih? Ini bener Oh, Umar. bener. Ini keinginan gue ini dari lu tau Umar kan? Umar siapa? Oh Umar. Kan Umar ketemu juga di Sirokos. Oh si Umar. Oke. Oke. Orang Arab. Ya kirain. Jadi dia tuh sebelum kuliah dia tuh kerja dulu. Oh sekarang dia kuliah? Sekarang kuliah Di? di Widya Tama. Oh dia tahu. Mahal sih. Jurusan apa? Manajemen bisnis. Oke. Orang kaya goblok. Oke ya nggak apa-apa. Kenapa emang orang kaya lu Mi? Iya maksudnya. Jangan dijum ya anjing. editor. Lu juga ya editor. Ya jadi Semangat ngedit deh. Terus gimana? jadi apa? Jadi itu sebelum kuliah tuh dia kerja ya. Ini seumuran lu berarti? Dia lebih muda. Beda setahun. Beda setahun. Iya dia dulu gunung. Kuliah tahun berapa? Tahun sekarang? Ini dia baru semester 3. Semester 2. Oh. Masih Januari. Oke. Terus sebelum dia kuliah dia kerja, gue kira kayak kerja di mana gitu ya, di Antapani atau Antapani di Cicahem gitu ya. Cahem. Di Cilodong. Di London. Di London anjing. London. Di London. Oh no. Apa anjing? Kirain di Kupang. Kupang anjing. Ya nggak apa-apa ya. Iya, Nggak apa-apa kan? bagus ya, Nggak apa-apa. Nggak apa-apa juga. Kita nggak konotasinya nggak negatif. Ya kita di Kupang nggak apa-apa. Yang pelas. Yang capek. Anjing lah. Capek anjing. Pakai match anjing. Apa sih goblok? Ini aja ya. Ini humor tai kayak gini. Ya nggak apa-apa. Bermunculan anjing. Nggak usah. Ya nggak apa-apa kan. Kalau kerja di Irian Jaya kenapa? Gue pengen kencing. Jaya. Goblok mana keluarga. Baru berubah banget namanya ya anjing goblok. Cendrawasih. Ini aja ya. Goblok anjing. Jadi ke timur bodoh anjing. Halo. Oh sorry ya. Siapa? Ya bagus aja. 16 bagus. Apa sih? Bagus anjing ah. Tolong anjing. Gua sampai cemata lagi. Ada anjing. Ya gitu. Nah, terus gimana tadi? Nah, kerja di mana? Ah capek. Udah capek. Ya jadi dia tuh kerja di London ya. Udah ada ngobrol. Kupang. Di London Inggris. Di Inggris anjing. Gila. Kok bisa? Ya jadi dia kan emang maksudnya iparnya tuh kerjanya emang di sana, emang di London gitu. Iparnya saya cowok, tahu. Iparnya cowok. Macam. Jadi kakaknya dia cewek, tinggalnya di sana di London anjing gitu. Jadi dia kerja di sana. Tapi udah jadi warga sana nggak? Udah di bawah sana. Oh. Kalau orang lain bagus ya, iparnya di London anjing. Gua di Balai Endah. Balai Endah anjing mukanya tuh. Iya. Ya aja Balai Endah anjing bagus ujung soang goblok. Balai Endah juga apa-apa, gua kenapa sih? Bagus ya ibar orang lain di London anjing. Iya bagus gitu, Goblok. cuma namanya doang London gitu. Goblok bisa. Daerah mana sih? Daerah mana tuh? Masa lu nggak tahu sih? Ya gue tahu daerah mana. Gak tahu Kupang dia? Bukan, gak tahu Kupang. Mana? Bali anjing. Wah, Iya di Bali. Iya nggak sih? Iya Bali. Ada Mungkinnya di Pulau NTT Bali. dah. Di Pulau Bali ada Kupang. wah, Iya. goblok anjing. Mungkin di Banjar. Ya jelek banget namanya astagfirullah. Kalau lo Dia jelek maksudnya dia bilang jelek. unik maksudnya unik gitu. Parah dia bilang jelek. Unik anjing. Kok
Lah ini goblok. Gue kira dilegokan sih. Legokan sih. Legokan. Aduh, anjing aku awal 5 menit bajingan. Lah anjing sakit goblok. Udah lego. Anjing sakit banget goblok ya. Perih banget anjing hidung gua tai anjing. Bego. Anjing. Jadi Nafsi karate. Anjing. anjing hati-hati ya kreatif anjing lah. Ditabung. Sakit aja anjing. Sakit anjing goblok. Udah. Terus gimana? Tapi anjing lah. Udah. Anjing udah nangis juga. Goblok banget. Terus udah di London. Masih nanti mau mampu. Ada apa? Anjing gue gak. Alah anjing. Oh shit. Oke. Ikat 1, 2, 3. Kuat anjing sama lagi. Lanjut. Terus gimana? Nah. Yang Satu lo. oke. Minum dulu anjing ah. Gak pakai gelas sih babi. Emang budaya dari sini gitu guys. Lu jangan mulai. Tadi lu yang mulai. Enggak, tiba-tiba panjang anjing apa cowok. Aduh lo anjing aja kira jaya bajingan goblok. Jauh-jauh banget babi anjing. Orang goblok. Jaya. Enggak boleh enak. Tiba-tiba boleh enak ya udah. Udah orang bagus anjing dibalik tahun-tahun. Iya, terus dibalik. Terus kenapa? Ya bagus. Oh iya. Terus gawe apa dia? Kerja apa? Ada anjing lah. Iya. Tuh banget anjing video apa Di sih? perusahaan Iparnya. Hah? Di perusahaan Iparnya. Hah? Di perusahaan Enggak, Iparnya. anjing. Oh enggak. Tapi Tinggalnya sama Ipar. Cuman kerjanya beda lagi. iya. Yes. Tapi kerjanya unik sih anjing. Apanya? Kerjanya unik. Apa? Bukan perusahaan. Apa? Ini apa? Bang pohon. Oh. Gila anjing sih jam 20 pound sterling goblok. Iya. Cuman enggak maksudnya. Tapi sih buka ya kerja berat kan itu termasuk. Iya emang capek sih. Pohon 7 jam gitu ya. Istirahat cuma setengah jam. Ya. Tapi anjing maksudnya dia kayak 20 iya maksudnya pohon tebang pohon gitu ya anjing. Ya udah cuma tebang pohon Sejam tuh. sejam 20 pound, ini 7 jam. Berapa dapat berapa tuh sehari anjing? 190. Iya anjing. Itu tuh sebulan berapa? Nambah saya boy. Berapa sih 20.000 ya? Iya. Tapi kan biaya hidup. Atau emang lebih dari cukup biaya hidup di sana? Lebih dari cukup lah anjir. Kalau sehari sepon tuh anjing. Coba deh mau pohon di Jatiwaringin. Kenapa nih ini mau? Ya. Capek. Anjing. Fuck lah sih. Ya gitu anjing maksudnya kayak 20 pohon. Jadi gua di situ kayak bener-bener anjing keren juga ya kalau misalnya walaupun saya tebang pohon doang. Iya. Anjing di sana mah cowok berapa sih dihargai banget anjing. Pohon jati bunga. Anjing lah. Capek. Butuh kawah hijau. Garut. Coba anjing. Jadi sehari itu bisa 140 gitu. Iya anjing. Kali sebulan babi.
nggak ada liburnya dong, minggu doang. off-nya gitu. Minggu doang. Capek sih main sih. Dan lu pengen ke Inggris tuh pengen kayak gitu? Bukan, maksudnya itu ya. Gua kan tergiur karena maksudnya gajinya gede gitu maksudnya. Ya itu dong tuh gede. Ya maksudnya kayak kerjaan yang kayak gimana ya, gak setara orang kantoran, tapi udah segede itu apa yang kantoran itu maksud gua. Terus ini anjing. Tapi maksud lu pengen keluar ke Inggris kerja jadi apa? Kayaknya sih maksudnya kayak kantoran gitu sih biasa gitu maksudnya. Ya, jadi apa? Kantor tuh Jadi banyak. apa ya? AC gitu. Kantor. Banyak kan? Terus ya apa ya? Pokoknya ya gak ada gambarnya juga kayak pengen kantoran aja sih di UK gitu. di komputer gitu atau Ya bisa lah gitu kalau misalnya gua pengen di bidang itu mah gitu. ya tapi belajarnya bertahap ya, misalkan kita apply-nya pengen jadi ini terus sambil belajar bisa naik jabatan gitu kan. Gitu dia kayak ya karena itu sih Jadi kayak satpam dulu. bisa jadi gitu karena bertahap berproses gitu. Iya. Terus gua udah belajar Excel nih. Jadi akuntan Gitu sih. dari CEO. Kalau kan pengennya keluar ke Madinah kan. Iya, iya gua. Tapi kuliah kan, bukan kerja. Kuliah. Mau kerja di Arab. Apalagi anjing. Nyembeli onta. Ya udah. Iya, bagus kan. Tapi gua gak pengen belajar. Ini pertanyaan sih kalau nyembeli unta maksudnya kan pakai pisau gitu ya. Lu gak tahu? Anjing gak tahu lagi dia tadi kupang gak tahu. Enggak maksudnya. Emang kayak gitu bego. Onta tuh gak ditidurin dulu, kalau disembeli onta lagi gini, digitu aja. Lu gak tahu? Sumpah. Di YouTube lu coba lihat, gua baru tahu pas di Mall Minggu. Gue suka ngambil jokes doang aja kirain Emang benar, cowok. Emang gitu. Emang jadi gak di bawah, gak di gitu. Emang benar gitu. Emang terus Gitu. emang. Sumpah. Iya, sumpah gua baru tahu ada di YouTube loh. Gua baru tahu pas di Maksudnya SMA. pasti kayak ditahan gitu pasti kan nggak mungkin kayak Ya cuma tapi gitu doang ontanya. enggak, tapi sambil berdiri kok. Kan kalau sapi digituin dulu. Ya maksudnya kayak katanya gini, cuma kayak dia ditahan biar gak kau Nah. waktu sedang dari yang pada keluar kayak Oh, ya iya sih. tantrum gitu maksud Iya. gua. Ya, kayaknya sih. Tapi Iya. yang setahu gue yang jelas sambil berdiri aja terus gitu. Gua pernah lihat, ya pernah lihat Ya di YouTube gua dikasih tunjuk sama guru. Terus maksudnya kayak langsung kemarin tak gitu langsung kayak Gak langsung gitu. atau kayak tapi cuma setengahnya doang. ya set ke gitu aja nadinya gitu. Oh, setelah langsung mati gitu. Ya langsung gitu dulu kayak ngalir udah. Oh, tiba-tiba begini ya. Waktu itu gua pas pelajaran fikih tuh lagi ngebahas sembelihan. Tuh gak onta. Wah. Terus lihat dong. Gitu ya. Nah, akhirnya itu dibip aja. Ya, dan ini sebenarnya onta tuh kayak gini cara nyembelinya. Oh iya, dilihatin gitu aja. Jadi gak ada bismillah, gak tahu ya, maksudnya gak. Masih ada lah. Iya, juga. Ya, dikat aja deh. Terus Dua. tuh 2 3. Ya. Nah itu tuh jadi si ontanya tuh emang diem, terus sebelumnya tuh kayak gitu. Padahal tadi ngejokes aja ya. Iya, kirain kayak cuma kaget ditidurin dulu gitu. Gitu aja. Ya gue pengen belajar aja, soalnya lu pernah dengar gak atau lu mungkin udah tahu kunci ilmu pengetahuan tuh ada di Timur Tengah. Ya itu bener. Kayak gue bukan apa ya, bukan ngutip, bukan apa, kayak misalkan tau gak sih kayak penemu yang dari barat kan awalnya itu dari Timur Tengah. emang Itu emang sejarahnya emang ada gitu ya, bukan emang ada orang Islam segala macam. Istilah Dalton itu Dalton penyemak atom Dalton gitu. Nah sebelumnya tuh apa? Oppenheimer. Iya di Oppenheimer juga nggak usah. Ya kan lo Oh iya. bom atom ini atau beda bukan bom. bukan bom Tapi kayak molekul atau iya. atom gitu. Oh iya. Jadi yang nemuin itu kan Dalton gitu kan. Padahal sebenarnya ada gitu yang di Arabnya gitu. Dan itu tuh emang sebenarnya emang penemu atomnya, terus dimodernisasi, terus
setelah dia menemukan akhirnya dia akan menemukan atom itu. Jadi gua ya udah mending langsung aja dari sumbernya, apalagi kota suci lagi. Jadi maksudnya maksud kayak sumber awalnya dari ilmuwan Timur Tengah. Iya. Cuman mungkin diperbarui atau misalnya dikembangkan ulang oleh ilmuwan dari Barat gitu mungkin. Iya. Lu pernah dengar nggak sejarah Eropa kalau nggak salah The Dark Age atau The Gold Age? Jadi ada dulu pernah dengar gak kayak dulu tuh Eropa dipimpin atau ya pokoknya dikontrol sama gereja gitu. Lebih ke apa ya pokoknya semua pendidikan apapun itu dikontrol oleh gereja. Jadi kan gerejanya kayak gini, tutur gereja gitu, tutur gereja makin sini makin buruk. Jadi ada The Dark Age. Jadi si orang-orang Eropa tuh pada bego semua, pada ya semuanya kalau misalkan bahasa kasarnya. Terus sekarang yang kus-kusan. Nah itu tuh gambaran The Dark Age masa lalu. Udah gitu aja, ada garam rukiah, ya udah. Padahal itu ya ada air suci. Ya kayak gitu. Padahal itu tuh salah banget. Dan akhirnya ilmuwan-ilmuwan dari Timur Tengah menyalurkan ini ada, tahu kan ada aljabar itu kan matematika ya, namanya aljabar ya. Terus ada Ibnu siapa gitu, Rizmi itu siapa? Rizmi ada, kita tahu sih yang ilmuwan aja gitu, filsuf matematika ya. iya. Apa yang dokter tuh apa Ibnu apa gitu ya, siapa gitu, itu tuh dari Arab semua, terus menyebarkan ilmu ke Eropa dan akhirnya ya jadi klaim sama mereka padahal sumber aslinya dari Timur Tengah ya. Jauhnya sampai sebuah aja lah ya. apa Ya, nggak apa-apa ya. Oh. Ya maksudnya kayak udah subuh kita langsung. Terus lebih kenceng gak sih kedengaran tuh? Udah capek aja. Kedengaran. Ya udah. Sampai ketawa goblok. Coba dari tadi boleh enter lagi. Yang mati gitu. Ini tapi tadi kita gak sepecah sekarang sih. Ini meskipun mungkin rada sebentar. Iya. Durasinya daripada yang tadi. Tapi ini lebih keren. Pasti pecah sih coba. Gak tolong aja. Lebih pecah, lebih kocak, lucu parah. Tapi maksudnya Irian Jaya emang ibu kota. Enggak apa? Ibu kota Papua kan? Enggak. Atau provinsi ya? Irian Jaya tuh. Sebenarnya gue serius anjing. Serius ya apa? Ya gue serius. Papua tuh nama pulau. Papua Nugini itu bukan termasuk Indonesia. Negara ya? Iya udah ke apa gitu. Bukan negara deh kayaknya. Jadi emang udah aja merdeka itu Papua. Tapi gue gak tahu ya. Gue gak tahu geografi. Sorry. Ya jadi Irian Jaya tuh termasuk nama, tapi beda provinsi. Setahu gue kan di Papua tuh ada beberapa provinsi kan. Provinsi Papua Utara, Papua Barat, Papua Selatan. Setahu gua, tapi gua gak jago yang gitu. Jadi Irian Jaya itu ya nama bukan pulau ya, kayak tempat aja. Provinsi bukan kan? Bukan. Kali. Setahu gua bukan. Gue naik pasti bodoh anjing. Ntar gua aja deh. Ini sebuah nama gitu dari beberapa daerah gitu. Ya sih. Tapi Mas di apa sih? Mas di Freeport. Masih ada gitu. Masih Bentang itu dari Jakarta Surabaya anjing, gede banget anjing. Gede banget. Maksudnya bentang itu dari ujung ke ujung gitu. Oke. Atau maksudnya itu tuh diameternya kali. Itu kan misalnya gini kan Freeport. Nah kalau diginiin ini Jakarta Surabaya. Oh kalau dipanjangin kali gitu. Kita tahu. Gua kira kayak kan bulat gini nih. Oh ini Jakarta. Ini Jakarta ini Surabaya gitu. Kalau bisa jadi sih. Bisa jadi. Soalnya segede apa anjing? Gede banget. Dari dulu anjing itu di kan terus itu dijual. Iya dijual. Kalau udah ya terus terlalu jauh. Udah kayak gitu mah lewat aja. Udah sih. Anjing capek banget. Gue jadi inget kayak dulu kita mesti kayak sering main sama yang lainnya gitu ya. Subuh tuh menjadi momen yang sakral. Terus aja kayak saya dibangunin sama
Kalau dulu kan mungkin masih di rumah di sana juga sama mama gua gitu. Ya kita kayak bukan takut sih, kayak lebih was-was gitu kalau misalnya ke masjid gitu sih. Soalnya waktu itu ada lo gak sih waktu Fiat Club keluar pas subuh, cuman sama Pak Yus keras banget. Iya betul Itu tolol banget sih gitu juga, itu pura-pura tidur ya, lucu banget sih anjing, tolol ini keluar waktu bubaran mesti jadi tolol banget lah ini, saking gak sabarannya bangsa. Sebenarnya mau sama Row House tuh kayak banyak banget sumpah sih, dari dulu 3 tahun tapi kayak bener-bener momen itu melekat banget, gila sih. Kemudian mulai orang lain kayak udah temenan 10 tahun, 15 tahun, kayak apa sih 3 tahun tuh, 2 tahun doang gitu. Tapi kayak anjing jago banget sih anjing. Ya tapi gue ke Ciamplas sih sumpah sih. Apa ini? Ya waktu ke Bandung, gue ke Ciamplas, ke event Wibu kan itu di Ciamplas. Ciamplas? Iya Ciamplas Walk. Tapi keren banget sih tempatnya anjing, gue kira kayak Ciamplas doang. Ya maksudnya? Iya dari namanya doang. Iya. Tapi tempatnya bagus banget anjing, Ciwok. Keren nih, Wibu doang anjingan. Menurut lo lebih halu K-popers atau Wibu? Jelas Wibu lah. Kalau Wibu dalam konteks itu kan, yang sama kayak kemarin kan. Inilah kalau misalkan K-pop tuh ya manusia lah, real gitu. Meskipun banyak diawalkan, banyak, ya pokoknya manipulasi gitu. banyak manipulasi gitu. Cuman kalau anime gitu itu 3D anjing. Enggak, 3D kan apa? Anime 3D dimensi bego. Bego. Bisa kayak Doraemon live action kan 3D. Iya anjing, maksudnya kayak ada yang 3D juga goblok. Enggak, lu anime. Iya. Itu 3D apa 2D? 2D. Iya kenapa? Yang 3D juga ada yang live action anjing. Enggak tahu. Itu di bib ya yang kayak gitu. Iya, sorry. Gitu maksud gua kayak cuma ilustrasi aja maksud gua. Iya, itu anjing. Ya, bagi yang capek tuh ini nih jadi anime. Ya yang bantalan anime gitu. Kayak banyak goblok kayak gitu. Jadi kayak gini. Dia bersaur. Dia berhalusinasi gitu. Kalau ya dia ya karakter favoritnya dibantal dan dia peluk-pelukin dia, kayak apa banget sih. Terus sih kalau K-popers kayak misalnya kayak ke orang benar ya, walaupun sangat jauh dari bisa bos. Nah, di mana tekadnya? Naon? Kamu lah, weh. Langsung. Cicing bodoh. Surat tuh bawa mainan. Nah, kalau misalnya teh, jadi pas gitu langsung hello everybody gitu aing teh. Gitu. Terus ya dong. Baik. Kalau anjing. Saya syuting siapa anjing ya. 1, 2, 3 go. Halo semuanya. Welcome back to my videos. What is that? Jadi kali ini tuh tentang orang ini. Halo. Jadi maksudnya sebenarnya videonya nyantai ya, gak ada gimana, gak ada maksudnya gak ada briefing apa-apa, cuma kayak bikin video aja gitu. Ya mereka tahu nggak gua siapa? Ayo kenalin dulu coba. Ya kenalin lah. Gua Haikal Aziz. Ya gua siapa lu gitu. Jadi ya itu sepupu gua, mungkin sepupu paling dekat gua sih gitu. Jadi semua sepupu yang ada sekitar mungkin ada puluhan ya. Iya. Ada puluhan sepupu dari keluarga kita. Sebenarnya dia tuh sepupu dari mama gua gitu. Jadi mama gua punya adik dan ibunya dia gitu sih.
Jadi maksudnya sebenarnya sih kita banyak ya sepupunya gitu, ada yang cewek, ada yang cowok, ada yang seumuran, ada yang mungkin lebih tua, cuman lebih deket gue sama dia sih gitu. Gak tahu kenapa ya Pak, awalnya tuh gimana sih, lupa lagi gue. Mungkin ya. Pedes banget. Hah? Pedes banget sih. Udah ya. Oke. Cheers. Jadi kalau buat cerita yang pertama kali kita ketemu itu sebenarnya udah lama banget ya. Kayak kita tuh kenal dari anjing sebelum Itu tahun 2000 berapa tuh? 2000 anjir udah lama banget. Terus mulai deket 2022 ya? Iya, ini kan cerita dari awal banget. Oh, kalau dari awal ya. Dari kecil banget ya. Iya. Mungkin dari 2000 berapa ya? 2010 kali? Tahu sih. Itu gua TK 2010. Gue lahir lu ada kan? Lu udah ada. Iya. Udah 2 tahun lu. Iya. Jadi gua 25, sekarang gua 20 tahun, dia 2007, Iya. 18 tahun Gitu. mungkin dari 2007 lu tuh kenal gua. Kayaknya. Iya, tapi gak inget. Tapi buat memori kita mungkin yang terbatas, mungkin ya sama kalau lihat foto-foto gitu ya dari dulu, emang kayak gimana ya, kayaknya paling ya 2010-an itu sih, 2010-an ya, kayak umur kita 55, 3 tahun gitu. Itu pertama banget, maksudnya emang dari dulu emang udah deket sih sebenarnya sama adanya dia gitu. Cuman kalau mungkin sekarang tuh gue deket sama dia doang gitu sih. Tahu kenapa dia nih? Apa sih ke gua doang gitu dia? Bukan, maksudnya ini karena frekuensi gitu ya, maksudnya itu sih. Ini dari awal juga, awalnya kan bertiga nih. Iya. Gua, lu sama si Ade gitu, adenya dia. Terusnya makin grow up kita emang punya jalan masing-masing gitu. Cuma dia sama gue emang sepikiran gitu maksudnya dia. Gitu sih. Kita awal deketnya